Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deliana Fitrianti dengan NIM 11076200053, kelas G, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tahun 2020, Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan memaparkan infografis saya tentang kurikulum 1947. Disimak videonya ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini pembahasan kita tentang konsep kurikulum dan sejarah singkat kurikulum tahun 1947. Awal mula istilah kurikulum terdapat dalam dunia olahraga pada saat Yunani kuno yang memiliki arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dan menunjukkan tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang pelari dalam perlombaan lari estafet. Kemudian mengalami perkembangan dan meluas ke dunia pendidikan. Kata kurikulum mengambil dari bahasa Latin yaitu currere yang berarti menjalankan perlombaan. Kurikulum menurut para ahli, para pakar pendidikan berpendapat mengenai kurikulum seperti Franklin Bob pada tahun 1918 berpendapat bahwa kurikulum adalah susunan pengalaman belajar terarah yang digunakan oleh sekolah untuk membentangkan individual anak didik, dan juga menurut Hollins Caswell bahwa kurikulum adalah susunan pengalaman yang digunakan guru sebagai proses dan prosedur untuk membimbing anak didik menuju kedewasaan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Kurikulum Pendidikan Nasional 1947 atau Kurikulum 1947 diawali dari tahun 1947, tepat 2 tahun setelah proklamasi Merdeka. Sebagai sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan, maka banyak aspek kehidupan kebangsaan yang perlu ditata secara mandiri, termasuk aspek pendidikan. Sebenarnya, pendidikan telah diselenggarakan masyarakat dalam lingkup kedaerahan, baik yang bersifat keagamaan maupun kecakapan hidup atau keterampilan. Saat itu, pendidikan diartikan memberi pengertian dan contoh-contoh. Pendidikan bertujuan pula mengarahkan pengetahuan, memberi pengertian tentang nilai-nilai hidup, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai keindahan dan ketuhanan menurut PGRI nomor 6. Pendidikan yang pada mulanya bersifat kedaerahan tersebut pada akhirnya berkembang menjadi sebuah sistem pendidikan yang berlaku sama secara umum karena Belanda mengenalkan sistem pendidikan formal dalam bentuk sekolah, sehingga melalui sekolah ini dikenalkan adanya materi pelajaran yang dipelajari, jenjang kelas, sistem penilaian, dan sebagainya. Kemudian pada 1684, seiring dengan semakin kompleksnya penyelenggaraan pendidikan, maka untuk pertama kali Belanda membuat undang-undang sekolah yang isinya antara lain, sekolah yang akan didirikan harus dengan izin pemerintah Belanda. Jam sekolah berlangsung mulai pukul 8 sampai 11 atau pukul 2 sampai 5 sore. Pelajaran campuran murid laki-laki dan perempuan dilarang. Hari libur dan uang sekolah diatur oleh pemerintah. Sekolah-sekolah harus dipantau 2 kali dalam setahun. Pendidikan pada masa awal-awal kemerdekaan berada di bawah kendali Suryadi Suryaningrat
yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran dan menyusun kurikulum 1947. Sebenarnya pada tahun 1947 tersebut, kurikulum lebih dikenal dengan Leerplan dalam bahasa Belanda yang artinya rencana pelajaran. Suasana pendidikan yang diselenggarakan lebih berkaitan dengan upaya-upaya menjadi manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang sejajar dengan bangsa lain. Lebih spesifik lagi, pada tahun 1947, ini kelompok kerja yang bertugas menyusun konsep pendidikan telah merumuskan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional pada saat itu adalah untuk mendidik warga negara yang sejati, yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan nasional pada masa itu menekankan pada penanaman semangat dan jiwa kepahlawanan atau patriotisme. Sistem pendidikan yang diselenggarakan berupaya memahami kebutuhan masyarakat pada saat itu dan juga mengupayakan hilangnya bayang-bayang sistem pendidikan Belanda dan Jepang yang tidak relevan lagi. Upaya tersebut merupakan konsekuensi logis dari berubahnya beragam aspek yang ada dalam dinamika masyarakat, sehingga proses pembelajaran lebih mengupayakan berkembangnya domain afeksi dibanding domain kognitif dan psikomotorik. Selain itu, proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Hal tersebut masih berlangsung karena situasi pembelajaran masih kental dengan situasi pembelajaran pada masa sebelumnya. Namun, guru mengupayakan pembelajaran berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan namanya rencana pembelajaran memuat serangkaian mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa sesuai dengan jenjangnya. Mata pelajaran tersebut umumnya berkaitan dengan membaca, menulis, berhitung, keterampilan, serta budi pekerti. Mata pelajaran yang berbasiskan perkembangan ilmu pengetahuan pun telah berupaya dipelajari pada masa ini, seperti adanya mata pelajaran ilmu alam, ilmu hayat, ilmu dagang, dan ilmu bumi. Pada beberapa literatur menyatakan bahwa kurikulum 1947 baru dapat direalisasikan oleh seluruh sekolah pada tahun 1950. Hal tersebut berkaitan dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan yang terjadi pada saat itu yang masih belum seluruhnya dapat melaksanakan kurikulum pendidikan nasional 1947. Baik, cukup sekian pemaparan infografis saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.